Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ketika hati kami merindukan Engkau, ketika kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau dekat dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Tidak ada yang lain yang kami rindukan adalah Engkau, Tuhan. Kau tahu setiap keadaan kami, dan Kau yang menolong setiap kami. Kau ada di dalam hidup kami, bahkan Kau lebih dekat kepada kami. Sedekat baju jubah yang kami kenakan, Kau selalu bersama kami. Bapa, kami berdoa, berikan firman-Mu, wahyukan akan diri-Mu, celikan mata rohani kami. Hamba-Mu adalah hamba yang biasa, manusia biasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Urapi setiap kami. Waktu kami mendengar akan firman-Mu, kami melihat Kristus dalam setiap firman-Mu. Kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibangkitkan, kami mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan buat anak-anak yang sudah melayani. Bolehkan anak muda yang ganteng-ganteng, cantik-cantik duduk di depan, jangan di samping, supaya saya bisa lihat mukanya. Ya, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu, ya. Jadi terlebih yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Saya senang sekali. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Edi, mengundang hamba di Firdaus. Dan saya berdoa di Firdaus itu penuh dengan berkat Tuhan, saudara. Amin. Amin. Penuh dengan suasana sorgawi. Saya percaya bahwa Firdaus itu bukan hanya nanti, tapi sudah terjadi di bumi ini ketika kita bersekutu, kita beribadah bersama-sama. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, boleh Pak Maksi bawa oleh-oleh nih. Saya berikan pertanyaan. Ada 2 buah parfum, katanya ladies first, jadi perempuan dulu. Nanti bagiannya laki-laki juga ada. Yang mana Pak Maksi, perempuan? Hah? Oh ini ya, wanita. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa hari Natal Gereja Kerapatan Pantai Kosta Firdaus? Tanggal berapa? Perempuan langsung angkat. Oh ya, yang paling belakang. Boleh maju, jangan malu-malu, ini parfum bagus ya. Coba omongin yang dengan lantang, supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Tanggal 15? Oh 17. Baik, saya tanyakan kepada Bapak Gembalanya. Benar Bapak Gembala? Benar, Tuhan memberkati. Mari Ibu, saya persilakan. Oh Bapak Gembalanya tolong berikan Pak. Ya. Wah, difoto dulu dong. Baik. Terima kasih Pak, Bapak Gembala. Baik. Sekali lagi. Nah, tema firman Tuhan ini adalah apa yang dapat Anda lihat. Karena seringkali, Pak, temanya ini kan apa yang dapat Anda lihat? Saya punya mata, Pak. Saudara lihat, ini apa? Parfum. Tapi apa yang Anda dapat lihat dari parfum ini? Maksudnya adalah, mata rohani saudara ketika melihat parfum ini, apa yang Anda lihat? Apa maksud Tuhan? Nah, bagi pria,
Ini sebuah tantangan. Apa makna rohaninya dari parfum? Boleh angkat tangannya. Jangan takut salah, sebab langsung dapat hadiah. Kalau benar, boleh? Masa cuma angkat 17 aja bisa tahu? Ya, oke, Bapak, ya. Hah? Pengharapan. Pengharapan, maknanya pengharapan dapat parfum, ya. Nggak salah juga. Baik, saya berikannya. Tadi diberikan oleh Bapak Gembala. Nah, maksudnya? Iya, foto dulu. Puji Tuhan. Nah, tadi dikatakan ada pengharapan di sana. Ini yang saya akan sharingkan, saudara. Karena saya beri tema apa yang Anda dapat lihat, apa yang saudara dapat lihat. Karena ada banyak orang hidup dengan penglihatan jasmani, fisiknya. Mata manusia. Kalau Anda hanya hidup dengan mata jasmani, saudara, apa bedanya dengan orang-orang yang di luar yang tidak mengenal Tuhan? Benar gak? Mereka juga hidup dengan mata jasmaninya. Tapi Tuhan dan memberi saudara sebuah mata rohani. Apa itu Pak mata rohani? Mata rohani itu adalah mata di dalam hati saudara yang dimana ada iman, sehingga engkau bisa melihat secara rohani. Engkau bisa melihat secara firman Tuhan. Amin. Saudara bisa melihat vision waktu saudara melihat dari imanmu, dari hatimu. Saudara bisa mengerti akan maksud Tuhan. Jadi penting sekali untuk saudara mengaktifkan. Kalau saudara melihat parfum ini, ada banyak, wih saya pengen punya parfum. Wah saya mau deh. Semua kan mau juga, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Bener gak? Ibu yang di samping pasti bilang, pulang, Pak coba dulu parfumnya. Siapa tahu cocok buat saya. Bener gak? Ketahuan deh ya. Gitu. Dan bapak-bapak kebanyakan akhirnya ya mengalah juga karena sayang sama istri ya. Ya join lah gak apa-apa. Nah, tapi bisa nggak ketika kita melihat sesuatu dan saudara kemudian tanya kepada diri saudara, apa sih maksud Tuhan? Kenapa hamba Tuhan ini membawa parfum dan dia bagikan? Ataukah saudara tidak bisa menangkap maksud rohani? Di dalam hidup kita seringkali ada banyak kejadian dan orang hanya menilai dengan matanya. Benar gak? Orang hanya hidup dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menangkap apa yang dibalik itu. Mengapa hal yang buruk terjadi? Ada banyak orang menjadi kecewa, putus asa, pahit, karena dia hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi diizinkan Tuhan sesuatu mungkin masalah dalam hidup kita. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah yang lain. Kalau itu tidak baik, tidak ada maksud rohani, tidak akan mungkin Tuhan mengizinkan karena dia Bapa yang baik. Amen. Sekalipun iblis merancangkan yang jahat itu bukan dari Tuhan. Penyakit itu bukan dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan yang baik memberi penyakit. Penyakit itu dari iblis. Tapi seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Tapi kalau dia punya seizin Tuhan, itu terjadi. Berarti ada maksud Tuhan.
Tapi sayang sekali orang hanya melihat penyakitnya dan dia menjadi kecewa. Dia hanya melihat masalahnya dan dia menjadi tawar hati. Dia bersungut-sungut, dia malas beribadah, dia malas melayani. Kenapa masalahku satu belum selesai, ada lagi satu, ada lagi satu, ada lagi satu. Tapi dia mau dipakai Tuhan dengan besar. Tapi masalahnya dia gak mau besar. Gak mungkin, saudara. Anda dipakai Tuhan, Anda perlu diuji untuk sebuah kualitas. Sampai di mana Tuhan akan memakaimu. Itulah orang melihat maksud Tuhan apa. Amin. Saya rindu supaya mulai hari ini, karena Anda dan saya bukan hanya manusia fisik ini. Anda dan saya sesungguhnya adalah manusia roh. Yang dimana fisik ini akan selesai dengan umurnya. Sementara di bumi ini, firman Tuhan berkata, bahkan lebih indah bunga di bakun didanani besok tentu sudah habis. Kata Salomo, sedemikian terlalu singkat dibanding dengan kekekalan. Tapi roh saya dan saudara itu kekal. Amin. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya. Siapa tahu ada yang gak percaya, saudara. Nanti di training sama Bapak Gembala. Semuanya percaya, luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan bilang ketika Dia memilih kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena Dia membaharui roh saya dan saudara. Ada roh yang baru, hati yang baru Dia berikan. Kenapa Dia berkata hati yang baru? Karena hati yang lama itu dirusak oleh iblis. Oleh sebab itu ketika Tuhan beri engkau hati yang baru, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Saudara, dari hati ini engkau bisa melihat dari sisi Tuhan. Dari hati ini timbul iman. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, karena semua orang yang mau dipakai Tuhan, yang iblis panahkan, hatinya kecewa, hatinya tawar, hatinya ini dan itu. Saudara, sehingga matanya menjadi buta. Mata rohaninya tidak bisa melihat. Kenapa hatinya udah kecewa? Bapak Gembala, hatiku sudah kecewa sih ini ngomongin saya sebegitu. Aduh, dia memfitnah saya, Bapak Gembala. Aduh, si itu ambil uangku tapi dia belum bayar orang Kristen lagi. Aduh, ada banyak masalah yang saudara bisa membuat kau kecewa. Itu dari iblis. Tapi ketika engkau punya mata rohani, engkau akan melihat dengan cara Tuhan. Saudara akan melihat itu dengan iman. Amin. Kayaknya saudara terlalu terpana melihat saya. Saya pengen pastikan seberapa, saya lihat anak-anak muda banyak yang pasti SMA, kuliah di sini pinter-pinter. Seberapa saudara jujur mengerti apa yang saya katakan? Boleh angkat tangannya? Mengerti? Oh, lebih banyak nggak mengerti? Berarti kata-kata saya terlalu tinggi. Baik, saya ulangi. Penglihatan mata ini fungsinya untuk melihat yang jasmani. Amin. Pak Maksi, dosen ganteng, bajunya warna biru. Oh, dia sama Bapak Gembala. Ibu warnanya bajunya putih, cantik, luar biasa, diurapi. Bapak Gembala stolanya luar biasa, diurapi Tuhan, ganteng, tinggi. Ini mata jasmani yang bisa melihat yang di luar. Saudara bisa melihat Tuhan memberi kita mata fisik ini, mata jasmani itu melihat yang di luar, yang fisik. Tapi Tuhan juga memberi kita mata rohani. Apa itu mata rohani? Mata spiritual, mata rohani saudara, sehingga engkau bisa melihat dengan cara Tuhan. Saya beri sebuah contoh lah.
Abraham. Kejadian 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong tampilkan Kejadian pasal 15. Abraham. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini Abraham melihat kenyataan secara fisik dia tidak bisa punya keturunan. Ini kenyataan. Berapa banyak orang melihat secara kenyataan dalam hidupnya. Oh, saya tidak mampu ini. Itu mata fisiknya. Berapa banyak orang-orang menilai, Abraham mandul gak? Mandul. Buktinya sudah tua, belum punya anak. Benar? Benar saudara? Jadi penilaian orang kebanyakan dari mata fisik jasmani. Jadi begini saudara, kalau orang menilaimu salah, orang menilaimu berdasarkan fisik yang dia lihat, tetapi nyatanya engkau di dalam hatimu berbeda, jangan menjadi kecewa. Amin. Karena orang tidak kenal saudara, dia hanya melihat yang di luar. Kenapa Anda harus marah? Oh, Pak Maksi orangnya begini. Mungkin yang dia lihat di luar, tapi kenyataannya tidak. Amin. Nah, ayat keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Maksudnya bujangnya. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima. Nah ini. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi dibawa nih Abraham. Mari. Dia bilang dia sudah mandul. Gak punya anak. Orang-orang bilang dia mandul. Ya, anaknya 2 saudara ya. Jadi tapi secara penglihatan dia mandul. Abraham kenyataannya tidak punya anak. Kenyataannya kata orang dia mandul. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengubah Abraham? Dia bawa keluar. Lihat bintang di langit. Demikian hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Apa artinya saudara? Apa yang saudara lihat secara rohani itu menentukan apa yang kau dapatkan. Makanya saudara perlu mendengar, perlu merenungkan firman, perlu datang beribadah mendengar akan firman Tuhan. Karena itu berkaitan besar dengan apa yang kau dapatkan. Itu berkaitan besar dengan apa yang akan kau terima dari Tuhan. Sebab yang di luar fisik itu ditentukan oleh apa yang di dalammu, yaitu iman saudara. Pastikan satu hal, bahwa tidak ada yang bisa merusak hatimu. Setiap kekecewaan saya berdoa hari ini, setiap kemarahan, setiap apapun yang negatifnya merusak hati saudara, sampah-sampah yang diberikan dibuang dan dibasuh oleh darah Yesus, sehingga hatimu dibersihkan, sehingga penglihatanmu aktif kembali. Engkau, kalau dia hatinya rusak, dia akan bilang apa? Mana Tuhan? Itu kan bintang.
Saya sudah mandul. Itu orang yang rusak hatinya. Ada berapa banyak orang diberi vision, diberi firman, diberi ini, tapi dia selalu membantah, menolak itu. Benar saudara? Diberi mimpi oleh Tuhan, tapi dia nggak percaya. Dia lebih percaya dengan fakta-fakta, lebih percaya dengan perkataan orang, lebih percaya dengan ini. Saya mau berkata hari ini, aktifkan apa yang dapat Anda lihat dari Tuhan. Bisakah engkau melihat pewahyuan ini? Bisakah engkau melihat dengan cara Tuhan? Penting untuk melihat. Amin saudara. Nah lihat ayat yang ke-6 jawabannya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Terima kasih. Dia tidak membantah karena dia percaya. Kalau hati orang rusak, dia akan membantah. Benar gak? Gak masuk akal ya. Disuruh Tuhan, gak mungkin. Saudara, tapi waktu saudara hatimu dipulihkan, kau percaya, dan hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Aktifkan kembali vision, penglihatan rohanimu, penglihatan imanmu. Iman saudara itu spirit, dan engkau bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Kejadian 18 ayat yang ke-10, kalau saya nggak salah, ya, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Saudara, terjemahan bahasa The King James menulis seperti ini, saudara. Dan ia berkata, aku pasti akan kembali kepadamu sesuai dengan waktu kehidupan. Dan lihatlah, Sarah istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki. Jadi Tuhan datang dalam bentuk malaikat 3 orang, dan dia bicara kepada Abraham setelah Abraham menjamu ke-3 orang ini, dan dia berkata, lihatlah Sarah istrimu akan mengandung. Saudara, apa yang akan engkau terima bergantung dengan apa yang engkau lihat. Sayang sekali ada banyak orang hanya hidup dengan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya, sehingga dia stres. Dia nggak tahu maksud Tuhan karena dia hanya hidup sebagai orang yang melihat dengan mata jasmani. Pak, saya pengen mau lihat dengan mata rohani. Gimana caranya? Ada banyak orang sekarang zaman AI, untuk menemukan jawaban mereka nggak malas. Apa caranya? Tanya ke AI saja. Mau khotbah? Tanya. Saya mau khotbah. Apa? Takut akan Tuhan. Oh, maka keluarlah macam-macam. Dia tidak lagi merenungkan yang Tuhan mau. Waktu saudara merenungkan firman, itulah kata melihat itu. Sebab engkau bisa melihat setiap mutiara Kristus di dalam firman. Engkau merenungkan itu, engkau menghidupinya, rohmu bergolak. Engkau diubah, saudara bertobat. Saudara mungkin orang yang pertama kali menangis. Saudara mungkin sebelum jemaat menerima itu, kau yang dulu menangis, Tuhan beri aku mata rohani. Karena seringkali
orang kehilangan mata rohani. Iblis bertepuk tangan. Karena tanpa mata rohani tidak akan ada pertobatan. Karena mata jasmani tidak pernah bisa membuat pertobatan yang sungguh-sungguh. Di sini yang di dalam ini yang bisa membuat pertobatan. Amin. Poin yang pertama adalah Tuhan minta sembuhkan hatimu. Jujur. Dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Apapun yang bisa merusak hatimu, hindari. Ada yang buat engkau hilang damai sejahtera, bisa marah, bertengkar, hindari. Ada yang bisa membuat engkau kemudian kecewa atau apa, hindari. Kalau kau belum bisa menghadapinya. Ada orang yang membuang sampah, perkataan-perkataan negatif, jangan ditaruh di hati, buang itu. Jangan dipikirkan. Karena setiap hari iblis punya rencana untuk selalu mengotori hati saudara. Karena dia tahu kalau ini kotor, kalau ini rusak, maka vision itu tidak akan bisa. Saudara tidak akan bisa melihat seperti Tuhan. Lihat Lot, waktu hatinya rusak, dia melihat Sodom dan Gomora seperti apa? Taman Tuhan. Padahal itu apa? Kekejian di mata Tuhan. Jauh sekali saudara. Dia hanya melihat yang di luar. Oh, orangnya makmur, berkubu-kubu. Oh, yang ini dia nggak bisa lihat di dalam. Lihat Saul. Oh, dia pikir dia mempersembahkan banyak korban yang lain. Gitu. Wah, Tuhan suruh dia basmi bangsa Amalek. Tunggu Samuel. Dan dia pikir dengan dia mengarak Raja Amalek itu. Dan dia membawa korban banyak dari bangsa Amalek. Tuhan akan senang. Karena itu perkataan rakyat. Dan itu cara-cara orang. Tapi jelas sekali apa yang perkataan Tuhan. Samuel datang. Dan Samuel berkata, Tuhan tidak melihat rupa. Tapi Tuhan melihat hati. Korban. Hati yang taat lebih daripada korban sembelihan. Samuel ketika memilih Daud. Hampir saja Samuel salah ketika Isai menyuruh semua saudara-saudaranya. Wah, saudaranya Daud secara fisik luar biasa. Tapi begitu yang terakhir, Tuhan bilang tidak. Samuel tanya, apakah ada anakmu yang lain? Ada, itu satu, paling bungsu. Tapi dia masih kemerah-merahan. Dia kecil juga. Mana pantas jadi raja? Kira-kira seperti itu. Panggillah dia. Dan ketika dia datang, tiba-tiba Tuhan bicara pada Samuel. Itulah dia. Sebab aku melihat, bukan melihat apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Saudara, apa yang di dalamnya Daud? Daud hanya pelayanan 2-3 ekor kambing domba. Kecil. Tidak sehebat kakak-kakaknya. Tapi apa yang kecil kalau dikerjakan dari hati. Tugas dan tanggung jawab dari Bapak Gembala. Bukan dari Bapak Gembala. Dari Tuhan. Saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun itu kecil di mata orang. Saudara ngepel gereja. Bersihkan toilet. Semua hal saudara lakukan dari hati. Tuhan lihat. Bisa saja satu waktu Tuhan berkata, aku mau mengangkatmu. Aku mau memakaimu. Aku mau mengurapimu. Untuk menjadi raja di akhir zaman ini. Untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi bisnisman. Tuhan bisa memakaimu. Waktu saudara belajar. Untuk melakukan segala sesuatu dari hati. Saudara, cuma melakukan dari hati itu nampak tidak terlihat di luar.
Kalau saudara lakukan dari hati tapi mau pengakuan manusia, itu bukan dari hati, itu dari luar. Saudara setuju dengan saya? Karena kalau yang dari hati diakui atau tidak diakui, diucapkan terima kasih ataukah tidak masalah. Karena itu dari hati. Amin. Amin. Karena Tuhan melihat. Bahkan Tuhan menyuruh, maka bangkitlah Samuel. Wah, keren, anak-anak kecil. Tapi Samuel bangkit menyongsong. Maka bangkitlah Samuel dan menaruh, mengurapi dia. Saudara lihat, Samuel seorang nabi besar yang sudah mengurapi Saul, raja, dan Saul menjadi raja. Samuel seorang nabi yang begitu dihormati. Nabi yang benar-benar takut akan Tuhan. Tapi seorang nabi ini begitu hormat, bukan karena usia Daud, tapi karena pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Daud hidup selalu dengan iman dari hatinya. Saudara lihat Daud ketika orang lain takut menghadapi Goliat, dialah orang yang muncul belakangan dan menghadapi Goliat. Ketika sudah memenangkan Goliat, tidak disuruh ke istana raja, dia kembali menggembalakan 2-3 ekor. Oh, ini sudah melakukan pekerjaan besar. Ada banyak orang pasti dia bilang, "Weh, saya keluar nih itu dari gereja deh. Saya sudah bantu ini. Tapi kenapa saya tidak diangkat lagi?" Tapi orang yang melayani dengan hati, dia kembali menjadi biasa, saudara. Dia tidak butuh penghargaan manusia. Dia lakukan untuk Tuhan. Itulah bedanya orang yang dengan hati. Dia tidak perlu apresiasi. Pada hari ini orang banyak ingin diapresiasi, ingin dapat penghormatan, ingin disebut namanya. Anda melakukannya kehilangan mata imanmu. Karena yang saudara kejar yang di luar. Saya disebutkan namaku enggak ya sama Bapak Gembala? Oh, kalau saya tidak disebutkan namaku ya sudah. Pada Bapak Gembala juga manusia. Tuhan sengaja melupakanmu agar menguji imanmu. Apakah kau tulus? Tidak. Amin. Tapi orang yang tulus tidak apa-apa. Saya tunggu lagi. Ternyata Saul kerasukan setan. Dipanggil lah, tidak ada orang yang bisa mengusir, dia datang lagi. Usir roh jahatnya. Bukannya keluar tapi ditombak lagi. Sampai 2 kali meleset. Dan sampai roh jahat itu keluar. Anda mau melayani orang yang menombakmu? Ya? Halo? Anda mau melayani orang yang membunuhmu? Kalau hatinya Daud gak beres, gak mungkin roh jahat itu pergi. Dia yang malah dirasuk roh jahat. Firman Tuhan berkata, ketika roh Tuhan undur dari Saul, roh jahat itu hinggap pada Saul. Ketika roh Tuhan undur dari Saul, maka yang menguasai Saul adalah roh jahat. Jadi begini saudara, hati-hati. Jangan kau bangga bahwa kau diurapi oleh Tuhan. Kalau kau tidak jaga hatimu, satu kali bukan roh Tuhan, roh jahat. Wow, Anda mungkin kaget. Ya itu, karena kalau roh Tuhan datang, heboh, semua orang tahu. Tapi ketika roh Tuhan undur, tidak ada yang tahu. Ini masalahnya. Dia keluar karena dia roh yang gentle, pelan-pelan. Dia keluar dari Simpson, pelan-pelan. Satu kali dia kemarin dia masih perkasa. Mana itu orang Filistin? Dia babat orang Filistin. Bersinah lagi. Tidak ada orang yang tahu, Pak. Padahal Tuhan panjang sabar. Dia zaman hakim-hakim, dia adalah satu-satunya hakim di zaman itu dipilih. Oh, dia siapa itu? Dia lawan, dia tebas lagi orang Filistin. Dia masih bersinah. Tuhan panjang sabar. Tapi seringkali panjang sabar Tuhan disalahpergunakan. Dia pikir orang tidak tahu, Tuhan tidak tahu.
Padahal Tuhan punya waktu yang dia tidak tahu. Tiba-tiba undurlah roh Tuhan. Dan kemudian dia singkapkan rahasianya. Dipotong rambutnya. Dan akhirnya apa? Tidak ada lagi kekuatan. Jadi saya mau bilang gini saudara. Jangan tukar pengurapanmu dengan mengotori hatimu. Karena itu sangat berbahaya. Itu bukan hal mainan saudara. Saya datang dan saya memberitahu saudara. Hal yang paling berbahaya bukanlah ketika roh Tuhan undur. Tapi ketika hatimu rusak. Karena sedikit lagi roh Tuhan bisa undur. Orang menjadi sombong, roh Tuhan bisa undur. Bukan hanya bersinah. Orang cinta akan uang, seperti Nabi Bileam, roh Tuhan undur. Saul menjadi sombong, roh Tuhan undur. Dia tidak bersinah Pak. Tapi dia tidak mentaati. Dan kalau kita anak Tuhan, roh Tuhan undur, kita nol besar. Jadi yang datang itu adalah roh jahat. Saudara bisa catat, masih bertahun-tahun setelah itu dia masih menjabat sebagai raja. Bahkan Daud sejak itu masih 13 tahun dikejar-kejar oleh Saul. Harusnya berapa kali dia bunuh? Sudah satu kali kerasukan, sudah terbebas, ternyata kerasukan lagi kedua kali. Nggak ada yang bisa tolong, dipanggillah lagi Daud. Dan waktu dipanggil Daud, hal yang sama ditombak lagi. Tapi Daud melenceng. Dan diusirlah roh jahat. Setelah itu, kemudian Saul berpikir, ini orang yang hatinya rusak. Lebih baik aku suruh dia pergi berperang di pertempuran paling depan. Kalau dia mati. Saudara, lihat kalau orang hatinya sudah rusak, segala rencana busuk itu di dalam pikirannya sudah tidak sesuai firman. Dia suruh itu ke depan supaya Daud itu mati. Tapi yang nyatanya Daud selalu memenangkan peperangan-peperangan besar. Karena firman Tuhan, roh Tuhan ada pada Daud. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah Daud kemudian dieluk-elukkan, ini berlaksa-laksa, ini beribu-ribu, marah lagi. Dan terlalu banyak yang Daud kemudian lakukan hal yang salah. Sampai dengan Tuhan bicara di Kisah Para Rasul 13 ayat 20, 22. Dia berkata begini, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Begini saudara, untuk saudara meraba hatinya Pak Edi, saudara harus bicara dari hati ke hati. Saya harus bicara dari hati ke hati. Amin. Amin saudara. Saudara bisa tahu orang ini bicara dari hati atau pakai akalnya? Bapak bisa tahu? Pasti bisa. Saudara dengarkan pujian. Kalau ada pujian yang pakai bagus suaranya, oktavnya ini. Tapi ada pujian yang ditulis dari hati, yang syairnya membuat kau bisa menangis karena dia menjiwai. Dan saudara dengar itu, tiba-tiba saudara menangis juga. Kenapa? Karena dia tulis dari hati. Nah makanya firman Tuhan berkata begini, firmannya harus disampaikan dari dalam hatimu agar mengalir aliran-aliran air hidup. Maksudnya dari dalam roh saudara. Jadi firman yang dari roh akan sampai di roh orang. Firman yang dari Tuhan diwahyukan, ketika diucapkan itu akan membuat boom, sebuah terobosan. Itu akan memulihkan orang. Karena firman itu dihidupi.
direnungkan, dilakukan. Itulah kematangan sebuah perenungan, melahirkan pengurapan. Jadi ketika Daud mengalami proses, untuk Daud ini dibersihkan hatinya. Amin. Jadi Tuhan izinkan saudara dicobai supaya dibersihkan hati kita. Amin. Amin. Supaya muncul mata rohani. Kau akan melihat dengan cara Tuhan. Kalau ketika saya merenungkan parfum, Tuhan suruh saya bawa parfum. Dan kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan apa maksudmu? Agar apa? Firman Tuhan berkata, keharuman Kristus. Bau Kristus. Nilai-nilai Kristus terimpartasi. Saya bukan hanya membawa parfum secara jasmani, tapi saya punya doa iman. Ketika saya bawa parfum ini, saya berdoa keharuman Kristus. Orang-orang kemudian kejar Tuhan, cinta akan Tuhan. Sehingga dimanapun kau berada, orang berkata, aku menjadi Kristen dah. Karena dia punya nilai hidup yang berbeda. Aku mau pergi ke gereja Firdaus, karena orang ini luar biasa. Saya mau ikut kau gereja di mana? Teman-teman kampusmu, saya mau kau di mana? Karena saya tahu hidupnya dulu ini bagaimana. Sekarang kau bisa berubah. Itu keharuman Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Daud punya kesempatan membunuh Saul di dalam goa. Jadi di dalam goa itu Daud sudah sembunyi diburu. Tapi Saul datang dan buang air lagi. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara dari dia, ini orang yang mau bunuh saya tebas saja. Buang air, saudara, Anda bisa bayangkan di gua tertutup itu orang buang air. Kira-kira baunya lari kemana? Orang yang mau membunuh, bukan dia. Daud tidak membenci Saul. Karena dia mau membunuh, tapi firman Tuhan, orang-orang suruh membunuh dia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan menjamah orang yang diurapi. Siapapun dia, tidak ada bagian kita untuk menghakimi. Amin, saudara. Amin. Orang-orang di sekitarnya berkata, bunuh Saul. Tapi dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi. Dia hanya potong pucuk jubahnya, supaya diberitahu Saul, sebenarnya saya bisa membunuhmu. Tapi aku tidak melakukan. Sebab aku tidak bisa menjamah orang yang diurapi. Dia tetap hormat. Amin, saudara. Amin. Saudara, kalau hati Daud ini kotor, maka yang dia ngomongin ini pasti apa? Pasti orang gak mungkin bisa tahan. Makanya penting ini bersih. Sebab ini akan melahirkan aliran-aliran air hidup. Ini akan membuat engkau bisa melihat vision. Iman timbul, Ibrani 11 ayat pertama, dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi ketika saudara memiliki mata jasmani, tapi saudara tidak memiliki visi, itu artinya apa? Mata rohani saudara tidak aktif. Tapi ketika mata rohani saudara, iman saudara aktif, maka vision itu aktif. Engkau hidup dengan iman.
Mata rohanimu bisa melihat rencana Tuhan. Bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan. Bisa melihat di sisi firman Tuhan. Pentingnya saudara setiap hari untuk merenungkan firman tidak cukup hanya seminggu sekali. Apalagi datang gereja apa-apa. Saudara perlu untuk hadir di komsel, ibadah-ibadah keluarga. Setiap pagi baca firman Tuhan, renungkan hal itu lebih dulu. Karena itu yang membuat imanmu timbul. Karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi iman saudara, setelah hati saudara sembuh, saudara perlu membangkitkan imanmu dengan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu senantiasa membereskan hidupmu. Sehingga engkau bisa melihat vision. Kau tidak punya rencana, Tuhan akan buat rencana. Saudara, saya punya 2 pekerjaan. Satu sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Satu sebagai bisnisman. Dua-duanya bukan hal yang mudah. Kemarin saya baru kumpul kira-kira ya gereja saya yang 30 tahun yang lalu lebih. Waktu saya masih remaja, saya di sana kurang lebih hampir 10 tahun. Dan mereka pakai hotel, kami kumpul semua. Dan di tengah-tengah kumpul seperti itu di hotel, di Travelers, tiba-tiba ada yang ngomong begini. Di antara kita semua ya, padahal itu jemaat ribuan ya. Di antara kita semua ya, paling dipakai Tuhan ini Pak Hendrik. Gerejanya diberkati, jemaat banyak, ketua sinode dan bla bla bla, mereka ngomong. Dan dia berkata, bukan hanya itu bisnisnya, keluarganya, anak-anaknya. Dan kemudian saya bilang begini, boleh nggak saya bicara? Setitik pun tidak ada karena kekuatanku. Itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena saya pandai, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang beri vision. Karena mengaktifkan iman. Kalau saudara tidak tahu saya mau buat apa, harus saya lihat Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, aku melihat Bapa bekerja, aku bekerja. Jadi kunci keberhasilan saudara, saudara mendengar dari Tuhan dan saudara bisa melihat. Saudara bisa melihat, mau buka restoran ini, mau buka di sini. Saya berkata Tuhan, saya nggak tahu. Kami mau buka di Palu, nggak tahu itu tempat begitu banyak. Yang mana Tuhan? Saudara, saya nggak tahu. Oh jangan karena saya diberkati Tuhan sembarang aja. Tidak, kita nggak bisa apa-apa. Bisa nggak hati saudara begitu? Ada banyak orang ketika diberkati dia mau, wah ada uang ya lakukan saja semaunya. Nggak lagi benar-benar nunggu waktu Tuhan tanya Tuhan. Melihat. Sehingga tidak ada tuntunan, tidak ada jaminan. Maunya yang jadi, bukan mau Tuhan. Tapi bagi orang yang mendengar, bagi orang yang punya mata iman, mata spiritual, dia akan selalu menunggu. Dan Tuhan akan memberi sebuah penglihatan. Pak, bagaimana saya memulainya? Mungkin ada beberapa orang yang merasa, Pak ini kayaknya agak sulit buat saya. Saudara mulai aktifkan, yaitu baca firman, renungkan firman, lakukan firman, mulai dari hal kecil. Tiba-tiba kau bohong dengan temanmu. Berapa ini Pak Maksi harganya Aqua? Ini Aqua. Pak Maksi bilang 20.000. Gitu.
Padahal ini bukan Aqua, ini merek CS. Jadi harusnya Pak Maksi ngomong apa? Salah Pak, bukan Aqua itu, JS Pak. Itu harganya 5.000 umpama. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, itu bohong loh. Mau nggak mengakui kesalahanmu? Oh, orang ingin aktif imannya pada hal yang besar. Langsung, tidak mungkin saudara. Tuhan bilang kau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ada banyak orang tidak mau setia di dalam perkara kecil untuk melakukan kehendaknya. Pengennya langsung dipakai untuk hal yang besar. Mau diangkat jadi pemimpin. Tapi dia tidak belajar untuk pegang kata-katanya dari hal yang kecil. Belajar dari hal yang kecil. Kalau kau setia dari perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang jauh lebih besar bagi hidupmu. Tuhan akan pakai saudara untuk hal-hal yang besar. Amin. Jadi melakukan dari hal kecil, saudara. Dan itu butuh iman untuk melakukannya. Percaya ketika melakukannya. Kalau salah bertobat, minta maaf. Banyak orang kan minta maaf. Saya umpama bersalah sama Pak Maksi. Oh dia Tuhan ampuni saya karena saya bersalah dengan Pak Maksi. Tapi saya ketemu dengan Pak Maksi, saya anggap sudah beres. Padahal ayatnya bilang begitu. Tidak saudara, ayatnya bilang apa? Kalau engkau berselisih, pergilah berdamai. Maafkan saya Pak Maksi. Bukan minta maaf sama Tuhan saja. Amin. Tujuannya Tuhan apa? Supaya hubungan ini pulih. Itu yang pertama. Kedua, hatimu sembuh. Ada banyak orang mau bikin gara-gara tapi tidak mau tanggung jawab, bikin gara-gara lagi. Tapi di sini tidak ada. Jauh di kota yang jauh. Tidak juga Pak Maksi. Tapi waktu saudara hatimu sembuh, kau bisa berdoa. Waktu hatimu sembuh, kau bisa melihat vision. Waktu hatimu sembuh, engkau akan dituntun oleh Tuhan. Waktu hatimu sembuh, engkau akan melihat perkara yang besar dengan cara Tuhan. Waktu hatimu sembuh, engkau akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Orang-orang diurapi. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tidak ada. Termasuk saya. Saya pernah kepahitan sama papaku. Tanpa saya sadar. Ketika saya jadi hamba Tuhan. Dulu, ini papa sudah almarhum. Izinkan saya Pak ya, bersaksi. Dia pakai, kalau papiku itu, ya papiku cinta Tuhan. Ini sebelum bertobat saudara. Papi kan sering khotbah di sini dari dulu. Pakai balo-balo itu, balo-balo 5x7 saudara. Kayu. Saya pernah bahkan pakai besi sampai bengkok, sampai patah kakiku. Itu. Saya pernah dari lantai 3 ada void di veteran itu dibuang sampai lantai 1. Ini saya cerita di sini. Tapi saya anggap itu tidak ada masalah. Satu kali setelah saya keluar dari penjara, Tuhan bilang ke saya, pergi dan basuh kaki papamu. Saya berkata, Tuhan ini berat. Apa maksudnya? Tiba-tiba Tuhan berkata, kenapa kau enggak? Dan Tuhan perlihatkan saya kepahitan. Walaupun saya sudah tidak ucapkan, walaupun hubungan sudah baik, ternyata di dalamku sini sakit. Jadi saya tidak pernah bisa ngomong baik-baik sama papi. Ya kita ngomong anak formalitas saja, tapi nggak benar-benar saling mencintai, gitu. Sebuah kemarahan yang besar. Tapi saya pendam karena saya sudah tahu firman. Anda bisa mengerti maksud saya? Itu saya lakukan.
Dan apa yang terjadi saudara? Waktu saya datang berlutut bersama istri, saya basuh kaki dan mami. Saya cuma bilang, "Pa, Ma, anakmu ini paling berdosa. Ampuni saya semua kejahatanku." Papi bilang, "Ampuni saya juga pernah." Tidak, Pak, saya yang salah. Karena seburuk-buruknya otoritas tidak di mata Tuhan, dia punya urusan. Yang salah saya. Pak, maafkan. Istri saya juga ngomong, "Berkati saya, Pak. Urapi. Ampuni saya basuh kakinya." Bukan cuma dengan air mata. Oh, lama saudara. Hadirat Tuhan turun saat itu. Oh, seperti Tuhan bongkar semua yang selama ini saya tidak lihat. Semua kemunafikan saya, semua yang saya ini terbongkar semua. Dan saya ucapkan itu. Saya akui di depan mami papi. Ada adik-adik saya semua nangis. Saya basuh kaki adik-adik saya karena saya tidak bisa jadi kakak yang baik. Saya basuh saudara. Hari itu pemulihan terjadi atas keluarga kami. Saya tidak pernah pikir hari ini Tuhan bisa bawa saya sampai begitu. Saya tidak pernah berpikir tujuan saya untuk saya dipakai Tuhan, tidak. Saya hanya bilang, "Tuhan, buat saya taat. Buat saya melihat dosaku Tuhan. Kesalahanku. Kenapa sampai saya harus masuk penjara? Ampuni kesombonganku Tuhan." Saudara, semua saya ungkapkan apa yang Tuhan katakan. Oh, semua sampah-sampah itu saya keluarkan. Dan saya akui itu. Hari itu saudara, saya tidak tahu berapa lama saya basuh kaki papi mami. Sampai beliau tidak kuat untuk menahan. Tapi saya merasa terlalu banyak. Karena firman Tuhan berkata, "Kau harus saling mengaku dosamu, maka kau akan sembuh." Amen. Kau tidak bisa sembuh hanya mengaku dengan Tuhan. Harus saling mengaku dosa. Kau mau simpan, Hendrik? Ya selamanya kau begitu. Dan itu gak enak saudara. Hari itu Tuhan pulihkan. Dan apa yang terjadi? Sejak itu, pintu itu dibuka. Yang tidak pernah terbuka dibuka oleh Tuhan. Saya berdoa buat semua jemaat. Pintu itu juga terbuka buat saudara. Pulang lakukan itu. Minta kekuatan dari Tuhan. Firman ini bukan teori. Supaya vision engkau mulai berjalan dengan iman. Dan kau akan melihat Tuhan bekerja. Saya jemput kita bangkit berdiri.